Halo, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai manajemen persediaan, manajemen keuangan. Nah, yang pertama, adapun nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ludita Febrianti, dengan NIM 19103233. Nama saya Niputu Haniulandari Putri, NIM 19103457. Dan nama saya Niketut Anggareni dengan NIM 19103461. Nama saya Dina Natalia Devi dengan NIM 19103235. Nama saya Safira Dwi Kurnia dengan NIM 19103227. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan manajemen persediaan yaitu mulai dari cara memperoleh, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Menjadi manajemen persediaan dalam mengatur persediaan tidaklah mudah seperti perkiraan kita. Jika persediaan tergolong banyak atau memiliki persediaan yang banyak, maka akan menyebabkan biaya penyimpanan yang banyak juga. Jika persediaan kurang, maka juga akan menghambat proses produksi. Persediaan dapat timbul karena tidak sinkronnya permintaan dengan penyediaan. Jadi dengan adanya permintaan, maka akan ada persediaan. Dan waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku. Untuk menjaga keseimbangan permintaan dengan penyediaan bahan baku dan waktu proses, maka diperlukan persediaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan faktor perlunya persediaan. Jenis-jenis persediaan ada 3, yakni persediaan bahan baku, di mana mengacu pada total biaya atau semua komponen yang digunakan untuk memproduksi suatu produk dan belum diproses. Sedangkan yang kedua ada persediaan barang dalam proses, di mana mengacu pada item yang belum selesai dibuat melalui produksi dan belum siap untuk dijual. Jadi barang tersebut masih dalam proses pembuatan. Kemudian yang terakhir ada persediaan barang jadi mengacu pada barang yang sudah jadi atau dapat diperjualbelikan tetapi belum dikirimkan. Selanjutnya ada faktor fungsi perlunya persediaan, ada 4, yakni ada faktor waktu, faktor ketidakpastian waktu datang, fungsi ketidakpastian penggunaan dalam pabrik, dan yang terakhir ada faktor ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai tujuan dan fungsi dari manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan jumlah bahan baku yang tepat, lead time yang tepat, dan biaya minimum. Fungsi dari manajemen persediaan ada 4, yaitu yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan, yaitu meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan, untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Lalu yang kedua, ada mengantisipasi pesanan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk produksi. Lalu yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yaitu fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran. Bisa karena stok habis ataupun hal lain. Lalu yang terakhir ada menjamin lancarnya proses produksi, yaitu terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya persediaan didasarkan pada parameter ekonomis. Yang pertama ada biaya pembelian atau purchase cost, di mana harga per unit apabila item dibeli dari pihak luar atau biaya produksi per unit apabila diproduksi dalam perusahaan. Yang kedua, ada biaya pemesanan atau order cost or setup cost, di mana biaya yang berasal dari pembelian pesanan atau biaya persiapan setup cost apabila item diproduksi dalam pabrik. Yang ketiga, ada biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, biaya yang dikeluarkan atas investasi dalam persediaan, biaya pemeliharaan persediaan, dan biaya investasi sarana fisik untuk menyimpan persediaan. Dan yang keempat, ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, di mana
konsekuensi ekonomis apabila terjadi kekurangan dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Nah, selanjutnya, adapun pentingnya manajemen persediaan bagi suatu perusahaan. Yang pertama, sebagai kontrol persediaan, di mana manajemen persediaan dapat membantu dalam mengontrol jumlah inventory yang akan diproses, sehingga proses produksi dapat berjalan terus dan sirkulasi bisnis dapat lancar. Yang kedua, antisipasi kekurangan stok, di mana membantu untuk memanage inventory agar proses produksi terus berjalan dan tidak kekurangan stok pada saat permintaan produk meningkat. Nah, yang ketiga ada metode pemasaran dan peningkatan layanan. Di sini secara tidak langsung berperan dalam pemasaran dan layanan terhadap pelanggan dengan konsumen. Dapat terus menerus memperoleh barang yang kita sediakan. Nah, akan menghasilkan konsumen-konsumen yang loyal karena setiap konsumen-konsumen ini membutuhkan produk Anda selalu tersedia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan metode manajemen persediaan. Nah, di dalam pendekatan metode manajemen persediaan ini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima dan dapat meminimumkan total biaya persediaan. Dalam metode EOQ ini terdapat rumus, yaitu EOQ sama dengan 2CR dibagi H, di mana R merupakan kebutuhan dalam unit, C merupakan biaya pemesanan setiap kali pesan, dan H merupakan biaya simpan per unit. Yang kedua ada metode MRP atau Material Requirement Planning. Metode ini lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material dan merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Yang ketiga ada metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu, di mana memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Yang keempat, ada metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Yang kelima, ada metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Serta metode ini mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Namun, pada metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan contoh soal dari manajemen persediaan. Contoh soal pertama, PT Gajah Tunggal mempunyai kebutuhan bahan baku selama 1 tahun 1998 sebanyak 20.000 unit. Harga beli bahan baku di pasaran diperkirakan sebesar 15.000 per unit. Biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan bahan baku tersebut terdiri dari yang pertama, biaya pengiriman dan penerimaan bahan baku sebesar 190.000, biaya pengurusan cek dan auditing sebesar 50.000, biaya penyimpanan di gudang per unit 1.200, biaya asuransi per unit 600, biaya modal yang tertanam persediaan 3%, biaya pajak atas persediaan 1%.
Persediaan pengaman ditentukan sebesar kebutuhan selama 1 minggu, sedangkan kebutuhan selama lead time ditetapkan sebesar 40% dari persediaan pengaman. 1 tahun diasumsikan 50 minggu dan 1 minggu 5 hari kerja. Yang ditanyakan, yang pertama, berapa unit pembelian optimal bahan baku? Yang kedua, jika bahan yang masih tertinggal di gudang akan habis tepat pada tanggal 25 Januari 1998, kapan perusahaan harus memesan kembali bahan bakunya? Dan berapa unit bahan yang masih ada dalam gudang tersebut? Jawabannya, yang pertama, total biaya pemesanan. Biaya pengiriman dan penerimaan bahan baku sebesar 190.000. Yang kedua, biaya pengurusan cek dan auditing sebesar 50.000, lalu dijumlahkan jadi total biaya setiap kali pemesanan sejumlah 240.000. Total biaya penyimpanan, biaya simpan sebesar 1.200, biaya asuransi 600, biaya modal 3% dikali 15.000 sebesar 450, biaya pajak 1% dikali 15.000 sebesar 150 rupiah. Lalu dijumlahkan jadi total biaya penyimpanannya 2.400. Rumus EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 20.000 dikali 240.000 dibagi 4 dikali 200 sama dengan akar 4 juta sama dengan 2.000 unit. Yang kedua, safety stock 20.000 dibagi 50 sama dengan 400 unit. Kebutuhan selama lead time 40% dikali 400 sama dengan 160 unit. Lalu dijumlahkan ROP sama dengan 560 unit. Jadi kebutuhan per minggu sebesar 400 unit, sedangkan kebutuhan per hari sebesar 400 dibagi 5 sama dengan 80 unit. Kebutuhan selama lead time atau 2 hari adalah sebanyak 2 dikali 80 sama dengan 160 unit. Jika bahan yang ada akan habis pada tanggal 25 Januari, sedangkan lead time 2 hari, maka pemesanan kembali harus dilakukan pada tanggal 23 Januari atau persediaan di gudang tinggal sebesar 400 ditambah 160 sama dengan 560 unit lagi. Selanjutnya, contoh soal 2. PT Lautan Berlian membutuhkan bahan baku selama 1 tahun sebanyak 24.000 unit. Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan setiap kali pemesanan bahan baku sebesar 384.000, sedangkan biaya simpan barang di gudang sebesar 10% dan harga bahan baku di pasaran 8.000 per unit. Perusahaan X sebagai supplier menawarkan kepada PT Lautan Berlian dengan harga 7.800 per unit dengan syarat setiap kali pembelian volumenya minimal 6.000 unit. Yang ditanyakan, apakah tawaran perusahaan X tersebut menguntungkan? Jawabannya, EOQ dengan harga pasar, EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 24.000 dikali 384.000 dibagi 10% dikali 8.000 sama dengan akar dari 23.040.000 sama dengan 4.800 kg. EOQ dengan harga diskon. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 24.000 dikali 384.000 dibagi 10% dikali 7.750 sama dengan akar dari 32.783.225 sama dengan 4.876 kg. Kedua EOQ tersebut tidak ada yang masuk dalam kriteria diskon karena pembelian kurang dari jumlah 6.000 unit. Frekuensi pembelian harga asli sama dengan 24.000 dibagi 4.800 sama dengan 5 kali pembelian.
Frekuensi pembelian harga diskon sama dengan 24.000 dibagi 6.000 sama dengan 4 kali pembelian. Total biaya yang harus dikeluarkan pada harga asli adalah TC sama dengan 24.000 dikali 8.000 ditambah 384.000 dikali 5 ditambah 24.000 dikali 8.000 dikali 10% lalu dibagi 2 dikali 5 sama dengan 192 juta ditambah 1.920 ditambah 1.920 jadi TC sama dengan 195.840. Total biaya yang harus dikeluarkan pada harga diskon. TC sama dengan 24.000 dikali 7.750 ditambah 384 dikali 4 ditambah 24.000 dikali 7.750 dikali 10% lalu dibagi 2 dikali 4 jadi TC sama dengan 186 juta ditambah 1.536.000 ditambah 2.325 TC sama dengan 189.861.000. Jadi kesimpulan, sebaiknya PT Lautan Berlian membeli dengan harga diskon karena total biaya lebih kecil. Dengan kata lain, perusahaan dapat menghemat biaya sebesar 5.979.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.